Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan Anda lah yang menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi. Berkat dari supportan, dukungan dari teman-teman semuanya, sehingga channel ini terus ya makin kesini. Alhamdulillah makin naik subscribernya pun, orang yang mendukung pun juga makin banyak, dan semoga saja orang yang terbantu juga makin banyak ya. Oke, jadi untuk video kita hari ini yaitu banyaknya ini menanggapi dari teman-teman semua itu ya. Mulai dari orang tentang ada juga yang mengakhiri hidup gara-gara pinjol. Padahal saya sudah sering ini ya, membuat video tentang gagal bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol ya. Jangan sampai berpikiran pendek, habis itu Anda nekat untuk mengakhiri hidup, jangan sampai ya. Jadi hari ini saya membuat video buat Anda semuanya, terutama yang sudah tidak mampu lagi untuk bayar pinjol, tidak sanggup lagi untuk bayar pinjol. Tolong disimain ini baik-baik, supaya jangan apa yang saya sampaikan hari ini, giliran video ini sudah ditutup dan Anda sudah tidak nonton lagi, malah pemikiran Anda malah bertukar ya. Silahkan disimain video ini baik-baik. Ini bagi Anda yang tidak mampu bayar pinjol, gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, mau legal ataupun ilegal, Anda simak. Biasa buat yang baru bergabung silahkan disupport dulu, semoga ya. Mulai dari dia yang terlalu ketakutan, terlalu pesimis ya, terlalu berpikir entah kemana-mana sehingga dapat merugikan diri mereka sendiri. Banyak juga kita baca di berita dalam waktu singkat ini aja, dalam beberapa hari ini aja ya, ada 2 orang yang telah mengakhiri hidup dengan meninggalkan beberapa surat wasiat untuk sang suami ya. Dan mereka yang mengakhiri hidup, mungkin sesaat itu mungkin setan sudah berada di dalam diri mereka sehingga tidak bisa lagi berpikir positif ya. Mereka hanya berpikirnya negatif, mereka sudah mentok, sudah. Coba kita ke belakangkan dulu ya, masalah kementokan Anda, masalah yang Anda cemaskan. Sekarang coba ditanyain ke diri Anda dulu di masing-masingnya ya. Apakah hari ini Anda mampu untuk bayar pinjol? Coba ditanya dulu ke hati nurani Anda masing-masing. Jika Anda sudah tidak mampu lagi bayar pinjol, misalnya hati Anda menyampaikan, saya sudah tidak sanggup lagi untuk bayar pinjol, saya tidak mampu lagi bayar pinjol, oke ya. Apa yang menjadi bahan ketakutan Anda sampai detik ini ya? Bukankah saya sudah sering, atau orang-orang yang ada di YouTube sudah sering menyampaikan, ketika kita gagal bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, poin utama yang harus kita atasi adalah mental ya. Ketika mental kita sudah bisa kita atasi, cara berpikir ya. Karena saya perhatikan banyak dari teman-teman itu mentalnya sudah kena duluan, cara berpikirnya pun juga sudah salah ya. Kenapa salah, Bang? Banyak yang bertanya ya, Bang, apakah pinjol ini legal atau ilegal? Dengan pertanyaan seperti itu, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa ini telah salah dalam pemikiran ya. Apa untungnya kita mencari pinjol legal dan ilegal? Toh sekarang itu kita ini bukan sedang berlomba mencari pinjaman ya. Kita ini sudah masuk ke dalam dunia ini ya. Kita sudah masuk dalam dunia online ini dan kita sudah gagal bayar. Apalagi yang mau kita cari, legal atau ilegalnya. Makanya saya bilangin selalu, jangan jadi OJK ya. OJK aja tidak mempedulikan itu mau legal mau ilegal, yang jelas mereka cuma menghimbau pinjam di pinjaman yang telah resmi di OJK, tapi OJK tidak pernah membaca apa-apa aja sih resikonya jika mereka orang ini terjebak di pinjaman resmi tidak mampu bayar. Kan nggak ada titik terang sampai detik ini. Terus kenapa Anda malah sibuk, Bang? Apakah pinjol ini legal? Apakah pinjol ini terdaftar? Untungnya bagi kita juga apa? Ya. Sementara poinnya dari kita cuman ada uang, selesaikan hari itu juga. Nggak ada uang, ya udah abaikan. Ya. Cuman itu kok permasalahan kita. Ya. Habis itu muncul lagi pertanyaan, Bang, bagaimana Bang jika saya terus-menerus tidak membayar pinjol?
ya nggak gimana-gimana, ya tetap juga kita akan diteror, tetap juga kita akan ditelepon. Terus apa jalannya bang? Kami harus menyelesaikan. Berulang kali saya menyampaikan, cabut dong kartu Anda, matikan dong akses telepon Anda, hapus WA Anda. Orang sekitar bang, bereskan kita dulu. Kita dulu yang paling penting, baru orang sekitar. Ya. Setelah kita bisa membenahi diri kita sendiri, banyak dari teman-teman yang saya perhatikan itu ya, mereka itu salah berpikir. Habis itu mereka salah membayangkan. Ya. Mereka ini sebenarnya cuman perkaranya uang aja nih, uang aja. Tapi teman-teman malah memikirkan hal lain. Kapan mereka datang ke rumah? Kapan mereka akan proses kita ke jalur hukum? Kapan mereka akan menarik aset-aset saya? Sampai kapan mereka akan berhenti? Cuman satu, ya. Tagihan Anda kapan dibayar? Itu aja kok. Selagi tagihan belum dibayar, ya mereka akan melontarkan ancaman demi ancaman seperti itu aja. Nggak ada, makanya saya bilangin putus komunikasinya sesegera mungkin. Ya. Sekarang mereka ngancam itu dari jalur mana? Di WA, matikan WA-nya. Di jalur telepon, matikan teleponnya. Salah nggak bang? Nggak ada salahnya. Ya. Anda meminjam itu mempergunakan data, bukan soal nomor telepon aja. Ya. Karena data Anda lengkap, makanya dana dicairkan. Bukan karena nomor telepon Anda aktif, dananya dikirim. Bukan karena itu. Selalu menyampaikan ke teman-teman semuanya, kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu ya udah abaikan, nggak ada risikonya. Risikonya cuma gitu aja gitu loh. Kita diteror, kita ditakut-takutin, kita mau dibawa ke proses hukum, mau ini, ya cuman kayak gitu aja. Kita ditekan lah, diancam lah, ya cuman cerita. Itu bagian dari penagihan, ya. Makanya saya selalu mengingatkan ke teman-teman semuanya, jangan takut terlalu berlebihan. Pergunakan mental dan jernihkan pikiran dalam menanggapi semua ini. Ya. Jangan nanti Anda terbebani, bang nanti orang sekitar saya ditelepon bang, nanti si A, si B ditelepon bang. Itu bukan beban Anda. Ya. Mau si A ditelepon, si B ditelepon, itu bukan kesalahan Anda, itu kesalahan DC kok. Ya. Yang penting kita kan mengajuin data sudah valid. Semuanya sudah lengkap. Ngapain juga mereka memohon sama teman-teman semuanya. Kalau saat ini Anda tidak mampu bayar pinjol, telat bayar pinjol maupun legal atau ilegal, ya, resikonya juga sama semuanya. Resikonya paling Anda diteror habis-habisan dengan pola-pola berbagai macam ancaman yang akan ditulis melalui via WA lah. Habis itu Anda akan dibentak-bentak, habis itu Anda akan dikirimkan foto-foto seakan-akan ada orang yang berkunjung ke rumah. Tapi di samping itu saya juga meminta, ini saya meminta ya, sebenarnya untung ruginya bagi saya nggak ada, cuman karena kita sesama manusia mempunyai hati dan perasaan, saya juga kasihan. Ya, kalau Anda terus-terusan seperti ini, Anda dihantui oleh rasa takut, ini sampai kapan? Ya, mendingan hari ini cabut aja kartu Anda semuanya, matikan handphone Anda. Ya, habis itu fokuslah menata hidup Anda yang lebih baik. Kalau soal hutang pinjol, nanti kalau Anda ada uang, berezeki yang agak lebih sedikit, selesaikanlah satu persatu. Tapi hari ini, yang nggak perlu Anda pikirkan yang paling pertama, apakah pinjol ini legal atau legal, itu nggak perlu Anda pikirkan. Ya, apakah tidak bayar pinjol saya akan dipenjara, itu nggak perlu Anda pikirkan dan nggak perlu Anda tanyakan. Ya, apakah DC ini akan berkunjung ke rumah saya setelah telat berapa sih? Itu nggak perlu juga Anda pikirkan dan Anda tanyakan. Ya, yang perlu Anda pikirkan kayak mana Anda bisa makan siang, sore, malam dan penuhi kebutuhan keluarga Anda. Kalau Anda mempunyai rezeki yang lebih, segera selesaikan. Ya, bukannya malah berpikir Anda mau dipenjara, diproses hukum, DC datang ke rumah ini segala macam. Itu hanya pikiran orang-orang yang kayak mana ya. Pokoknya pada dasarnya semua itu nggak ada. Ya, jadi saya berharap lagi, semoga saja ke depannya tidak ada lagi dari teman-teman atau saudara-saudara semuanya yang nekat mengakhiri hidup hanya sebatas Anda tidak mampu bayar pinjol, telat bayar pinjol, ya. Belum tentu juga mati itu adalah solusi di tengah masalah Anda saat ini. Justru dengan Anda mengakhiri hidup itulah yang akan menjadi masalah besar. Pikirkan anak Anda, pikirkan suami Anda, pikirkan semuanya sebelum Anda melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Kalau bagi saya pribadi, saya hanya bisa menyampaikan hanya orang bodoh yang melakukan nekat mengakhiri hidup hanya sebatas hutang yang tidak seberapa. Ya.
Kalau Anda takut dengan terorannya, matikan handphone Anda. Orang sekitar abaikan, kan saya sudah sering itu menyampaikan di video. Abaikan aja, nggak ada masalah. Insya Allah semuanya aman kok. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan begitu juga untuk yang kemarin itu ya, yang sudah menjadi korban gara-gara mungkin kepanikan dia, yang nekat mengakhiri hidupnya. Dan saya juga mengikuti, mengucapkan ikut bela sungkawa ya. Semoga saja semua amal ibadah beliau lah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dia ditempatkan di tempat yang paling layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga aja tabah, dan ini adalah ujian